Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karin Zara Hoirunisa dari kelas 12 MIPA 1. Saya di sini akan menjelaskan kembali tentang bab 3, yaitu sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Selanjutnya, pada bahan demokrasi terpimpin ini ada pengertiannya, yaitu demokrasi yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menurut Presiden Soekarno, demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh Presiden sendiri, yaitu Presiden Soekarno. Semboyan Presiden Soekarno yaitu politik adalah di atas segala-galanya, politik adalah panglima. Pada tindak lanjut dekret ada 4 macam, yaitu pimpinan nasional TNI Angkatan Darat mengeluarkan perintah harian untuk mengamankan dekret. Yang kedua, demokrasi liberal diganti menjadi demokrasi terpimpin. Yang ketiga, Presiden membentuk kabinet baru dengan nama Kabinet Karya, mengganti Kabinet Juanda. Yang keempat atau yang terakhir, pembentukan lembaga-lembaga negara. Lembaga-lembaga negara tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar maupun tidak. Yang pertama MPRS, yang kedua DPA, yang ketiga DPRGR atau gotong royong, yang keempat Fond Nasional. Selanjutnya ada juga program Kabinet Karya. Ada 3 macam, yaitu keamanan dalam negeri, yang kedua pembebasan Irian Barat, yang ketiga peningkatan sandang pangan. Tindakan Soekarno terhadap ABRI juga ada 4 macam, yaitu TNI dan Polri disatukan tahun 1946. Yang kedua, Presiden Soekarno melakukan politik lembaga atau balance of power antara sesama ABRI. Yang ketiga, Presiden Soekarno adalah panglima tertinggi di dalam ABRI. Yang keempat, Presiden menciptakan kondisi unggul-mengungguli baik antara TNI maupun ABRI. Tantangan demokrasi terpimpin ini juga ada 4 macam, yaitu yang pertama, Mr. Sartono dari PNI, yang kedua, Mr. Istagrodjisuryo dari Kabinet PNI juga, yang ketiga ada Parwoto Mangkususmito dari Kabinet Masyumi, yang keempat, Sutomo dari Kabinet PRI. Ada juga tokoh yang menentang Soekarno, yaitu yang pertama pimpinannya yaitu Imron Kosyadi dan membentuk Liga Demokrasi. Anggota tersebut dalam anggota Liga Demokrasi ada 7, yaitu Nahdlatul Ulama atau NU, yang kedua Masyumi, yang ketiga PSII, yang keempat IPKI, yang kelima partai politik, yang keenam Parkindo, dan yang ketujuh atau yang terakhir itu ada Liga Muslim. Setelah Soekarno pulang dari luar negeri, ada 2 macam, yaitu yang pertama membubarkan Liga Demokrasi, dan yang kedua yaitu Soekarno membentuk yang pertama Fond Nasional. Fond Nasional tersebut adalah suatu organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita untuk terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi atau MPPR. Artinya MPPR itu adalah Badan Pembantu Pimpinan Besar Revolusi dalam mengambil kebijakan khusus dan darurat untuk menyelesaikan revolusi. Pada masa demokrasi terpimpin, ada 3 kekuatan politik. Yang pertama, Presiden Soekarno, yaitu yang kedua Partai Komunis Indonesia PKI, dan yang ketiga TNI Angkatan Darat.
Soekarno lebih membela PKI. Ada 4 macam. Yang pertama yaitu Nasakom atau nasionalis agama komunis yang digabung. Yang kedua, Presiden banyak mengangkat wakil-wakil PKI duduk dalam kursi pemerintahan. Yang ketiga, ajaran komunis mendapatkan kesempatan lewat jalur persekolahan. Yang keempat, TNI yang memberantas PKI justru mendapatkan kencaman dari Soekarno. Cara menarik perhatian Soekarno pun ada 2 macam yang dibentuk, yaitu barisan pendukung Soekarno dan yang kedua Partai Muda. Contoh penyelewengan terhadap Undang-Undang 1945 ada 7 macam. Yang pertama, Presiden memiliki kekuasaan tertinggi. Yang kedua, MPR ada di bawah Presiden. Yang ketiga, Presiden membubarkan DPR dan diganti dengan DPRGR. Yang keempat, Presiden seumur hidup. Yang kelima, Presiden mengangkat Ketua MPRS yang dirangkap Wakil Perdana Menteri. Yang keenam, pembentukan DPA. Dan yang ketujuh, pidato negara tanggal 17 Agustus 1959 berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita dijadikan GBHN dengan nama Manifold. Ada juga badan politik. Badan politik ini membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dengan dasar Panpes nomor 3/1959 dan membentuk DPRGR gotong royong dengan dasar Panpes nomor 3/1960. Ada juga Badan Ekonomi. Badan Ekonomi ini melaksanakan sistem ekonomi terpimpin dengan Presiden terjun langsung mengatur ekonomi yang terpusat pada pemerintahan pusat. Perekonomian tersebut terpusat pada satu tangan saja. Akibatnya, perekonomiannya lesu bahkan terjadi inflasi yang sangat tajam pada tahun 1965 yang mencapai 650%. Sebab kegagalan ekonomi tersebut juga yang ada 2 macam. Yang pertama yang baru diketahui, Presiden terjun langsung mengatur ekonomi, dan yang kedua, tidak ada ukuran yang objektif dalam memulai suatu usaha atau hasil lainnya. Terdapat juga politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin. Politik bebas aktif diganti dengan politik Nepo-Oldipo atau politik luar negeri poros atau Jakarta, Phnom Penh, Peking. Politik luar negeri juga politik ini mengarah pada mesosuar. Politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin membagi kekuasaan politik menjadi 2, yaitu yang pertama Old Depot, Old Established Forces, yaitu kekuatan lama yang telah mapan, yakni negara-negara kapitalis yang neokolonialis dan imperialis neokolonial. Yang kedua, ada NEPO, New Egging Forces, yaitu kekuasaan baru yang sedang muncul, yakni negara-negara progresif revolusioner. Yang B juga menyelenggarakan pesta olahraga negara-negara NEPO yang dikenal dengan nama Genovo, Games of New Egging Forecast. Dan yang terakhir membentuk poros Jakarta, Phnom Penh, Peking atau politik poros. Bentuk pelaksanaan politik luar negeri Nepo dan Oldepo itu ada 3 macam. Yang pertama, hubungan dengan negara barat menjadi renggang. Yang kedua, negara dengan timur, hubungan dengan timur pun menjadi erat karena Uni Soviet memberikan kredit pemberian peralatan militer modern. Dan yang ketiga, berkonfrontasi dengan Malaysia. Selanjutnya, alasan berkonfrontasi dengan Malaysia pun adalah karena Malaysia membentuk
Konfederasi atau penggabungan negara bekas jajahan Inggris oleh Soekarno dianggap membahayakan negara-negara Nepal. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.